Apa Mbak ada keluhan rasa sakit atau apa? Saya dulu kan pernah cerita sama Mbak Ratna itu, apakah ada hubungannya dengan itu? Maksud saya pernah memang kedukun itu loh. Terus sekarang keluhan Mbak apa? Sering sakit atau gimana? Sakit nggak pernah. Tapi Cuma males banget. Males sholat, males. Jadi intinya mau dilihat ada gangguan nggak gitu ya? Balik kerja itu males, buat kerja rumah males. Dukun di Malaysia apa di Indonesia? Indonesia. Di Indonesia, di Malaysia. Itulah saya mau tanya, memangnya di Malaysia pun ada atau apa? Nggak tahu saya. Kan Panglima hari itu ngomong, Mbak, kayaknya ada gangguan nenek-nenek. Nah, gitu kan. Jadi mungkin itu penyebabnya. Gitu. Saya pun pernah kecelakaan, Mbak. Coba kita medium ya. Iya, Pak. Ya, mukanya kemari hadap sini. Wajahnya fokus Mbak. Ke sini. Alhamdulillah. Wajahnya lihat. Bismillah. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Siapa kamu? Nenek-nenek ini Mbak. Bongkok. Oh, Nenek-nenek bongkok tua banget. datangnya dari mana Panglima seperti itu? Tanya sendiri sama dia. Mbak tanya aja. Kamu siapa? Kamu dari mana? Kamu siapa? Sudah lama di badan Mbak Yuni. Apa yang kamu kerjakan di badannya? Apa yang kamu lakukan? Mengganggu. Mengganggu? Apa yang kau ganggu? Yang jelas bicaranya. Oh, kamu yang buat badan dia lemas, malas. Kenapa? Karena ada dalam tulang belulangnya. Kok bisa ada di situ? Siapa yang suruh? Karena dulu pernah kamu minta. Berarti dukunnya itu namanya Pak siapa? Bapak tuanya namanya siapa? Pak Haji. Di daerah mana? Jauh, Jawa. Di Jawa mana? Dia sudah 5 tahun lebih dalam badanmu dan di tulangmu duduknya. Jadi sekarang efeknya buat kamu lemas, males gitu Mbak. Benar, ini udah dari Pak Haji yang Mbak pernah datengin. Karena waktu itu Mbak minta keselamatan, lalu sama Pak Hajinya dikasihlah sosok ini. Kan kamu disuruh ngasih keselamatan, kok malah bikin males sih? Kenapa? Padahal bukan Pak Haji. Dia dukun. Dukun tapi pakai nama Pak Haji gitu. Kenapa begitu? Jadi mencemarkan nama Pak Haji dong begitu caranya. Ingat tidak, kamu waktu itu datangnya berdua. Iya. Terus? Sebelum
sebelum merantau ya? Mbak sebelum menikah dan sesudah menikah datang ke situ. Oh, itu kiai, Mbak. Iya betul, dia bilang Pak Haji. Sebenarnya dia bukan kiai katanya. Iya, karena Pak Kiai itu memberikan sosok nenek-nenek ini di badan Mbak. Itu sudah lama, Mbak. Sebelum kan ceritanya saya mau ke Taiwan masa itu, tapi nggak jadi soalnya takut. Terus ke kiai itu gitu, Iya, dia bagi saya seperti sabuk. Iya, minta keselamatan. Oh, kamu di sabuknya itu? Dia dipegangin sabuk. Kamu di mana adanya? Oh, ada di badanmu, Mbak. Masih tersimpan. Emang sabuknya masih disimpan, Mbak? Kan sabuknya itu saya sudah ada anak ini masih ada. Terus kan suami saya kemas-kemas, dia pikir mungkin sabuk biasa gitu loh. Cari-cari nggak ada sampai sekarang, Mbak. Kebuang atau gimana? Dia pikir mungkin Ngelik. kain, sama kan kain seperti kain gitu. Dalam kan aku nggak tahu deh. Kenapa? Saya terbakar, jadi saya hinggap di dalam badannya. Oh, udah terbakar lah. Orangnya terbakar, nggak sengaja mungkin dianggap sampah. Jadi saya hinggap ke Ini dalam suami saya itu kan kemas-kemas gitu loh. Jadi dia nggak kira itu barang apa, mungkin ibu. Ini Mbak, dengerin Mbak. punya rumah lagi. Ya. Jadi badanmu lah sebagai rumahku. Kau tahu, karena kau sangat bergantung denganku. Kau mengandalkanku, kau meyakiniku. Adanya aku yang memberikan keselamatan dalam dirimu. Lalu tiba-tiba aku dilenyapkan. Jadi ragamu sebagai pengganti rumahku. Paham nggak Mbak? Tahu, Mbak. Jadi ragamu sebagai pengganti rumahku katanya. Dan saat itulah kau pernah terjadi hampir kecelakaan. Saya kecelakaan memang. Apa yang menyebabkan dia kecelakaan? Karena rumahku terbakar. Harusnya Kau kembalikan saja aku dengan cara orang yang lebih tahu. Kau jemput aku baik-baik. Kau kembalikan saja aku. Harusnya seperti itu. Aku memang membuatmu malas melakukan apapun. Bahkan kau beribadah pun aku buat malas untuk menggerakkan ragamu. Padahal terkadang kau berpikir ingin melaksanakannya, tapi karena jiwamu ada diriku, maka kau terhambat untuk melaksanakannya. Saya minta tolong kembalikan saya, berikan saya tempat tinggal kepada sebangsaku. Ya, nanti kamu saya menjemput berdasarkan persetujuan yang Mbak Yuni. Mbak Yuni, apakah dia mau pengobatan lanjutan? Kalau dia mau pengobatan lanjutan, nanti kamu saya jemput, saya beri tempat yang Yang baik. yang tepat untuk kamu, ya. Aku akan meninggalkanmu, tetapi berikan aku rumah di antara bangsa-bangsaku. Ya. Ikut panglima saja. Ada lagi pertanyaannya Mbak? Terus saya pernah ngepel ini, Mbak. Ngepel itu kok kan ada telapak kaki saya, tapi telapak kaki saya itu bekasnya itu nggak mundur. Jadi seperti saya bercermin tuh kok ke belakang mundurnya gitu. Itu padahal telapak kaki saya sendiri siang-siang. Maksudnya Mbak ngepel tapi bekas pelan ada di telapak kaki Mbak, padahal Mbak nggak nginjak.
Itu kaki siapa sebenarnya? Tapi telapak bekasnya itu kok di depan ke arah yang berlawanan. Iya, Coba kamu bisa jelaskan nggak? Itu telapak kaki siapa sebenarnya? aku yang selalu bersamamu. Jadi bertentangan arah. Ya, memang Maksudnya apa? Kok mengganggu dia kerja gitu? hanya ingin saja agar dia tahu keberadaan, karena aku pun ingin terbebas darinya. Karena aku ingin terbebas dari raganya. Kamu pengen keluar dari badannya, kenapa nggak keluar aja? Tidak bisa, Kok nggak bisa? karena memang harus seperti itu. Harus. Karena di sana itu tidak sama. Jadi saya pun harus dijemput. Oh, harus ada yang ngeluarin, harus ada yang ngobatin, nggak bisa keluar sendiri. Ya, karena ada tali temali antara saya dan dia. Perjanjian ya, Bisa terlepas. harus diputus dulu perjanjiannya. Ya, Caranya gimana? Apakah dia harus pulang kampung? tidak hanya orang yang bisa mengerti dan bisa mengetahui keberadaanku saja. Di antaranya manusia yang bisa mengembalikanku, menjemputku dan menempatkanku di tempatnya. Berarti Panglima bisa ya. Berarti Pak Kiainya itu masih ada nggak sekarang? Tidak, Sudah meninggal? iya, Oh. itulah saya memohon. Ya, nanti kalau Mbak Yusninya mau berobat, Setuju. kita tempatkan kamu. Terus saya tanya lagi, kenapa saya kan kadang saya di rumah yang satu lagi itu hari Sabtu malam saya datang. Terus pagi hari Minggu itu saya sudah balik bantuin mak mertua. Sana kok kecoa banyak. Banyak kecoa di rumah Mbak? Ya, yang satu itu kan saya nggak nempetin. Jadi setiap hari Sabtu saja ya malam ke sana. Pagi ini pun saya sudah datang balik ke rumah ini mak mertua saya. Tapi ini kadang lampu mati sendiri. Kenapa itu kalian? Lampu mati sendiri dan kecoa itu dalam satu rumah? Kecoa itu adanya dari lampu punya tempat itu atau karena apa? Oh, di satu rumah itu ya, lampu mati dan kecoa. Kenapa? Coba jelasin, bisa nggak? Itu ada dari tempat rumah itu. Bukan kamu. saya. Ada makhluk gaib yang dari rumah itu, bukan ulahnya si nenek ini, bukan. Jadi rumahnya juga ada yang Atau ganggu. boneka ya Mbak? Karena Dari mana asal gangguan? Emang boneka itu enggak? Mbak punya Tangan ya? boneka? Mbak punya boneka di rumah itu? Iya ya, saya letak kotak. Punya siapa? Dulu orang bagi saya. Oh, Mbak dikasih orang. Itu makhluk gaib yang ganggu itu dari boneka itu atau dari bawaan rumah? Ya, dia bisa masuk ke dalam badan boneka itu. Tapi asalnya dari mana? Pada Ada yang ngirim? Hah? dulu boneka itu pernah ada di jalan Negrowel, Malaysia. Oh, terus? Lalu dia hadiahkan kepadanya. Dari Malaysia ya Mbak? Boneka itu? Iya ya. Ada yang menghadiahkan ke Mbak, tapi ternyata ada isinya ya? Iya, di sana itu hutan-hutan. Microwave tempatnya namanya. Di sana hutan, jadi sosoknya yang di boneka itu berasal dari hutan itu. Dan memang tempat rumahnya itu sangat senangi oleh bangsa-bangsaku.
Ada banyak ya di rumah itu? Ada berapa sosok? Selain yang di boneka. Kadang banyak, ada yang datang dan pergi, dan ada yang berdiam di tempat itu. Di rumah itu memang disukai makhluk gaib, Mbak. Jadi ada yang berdiam di situ, ada yang datang dan pergi. Ada nafas manusia yang sering ada di rumah. Karena kan kosong, Mbak. Mbak cuma datang pas weekend doang. Rumah kalau kosong kan suka ditempati gitu, Mbak. Gitu. Apa lagi pertanyaannya? Nggak ada hubungannya dengan pas saya ke dukun itu Mbak Rana. Kalau saya selalu di badan. Nggak ada. Kalau yang Mbak dari dukun itu, ya ini nenek-nenek ini yang selalu ada di badan Mbak. Nggak ada di rumah yang lain. Tempat satu ini ke kiai, satu ini ke dukun. Kamu kan dari yang Pak Kiai, yang dari dukun ada nggak sosoknya di badan dia? Ada. Siapa dia? Teman kamu? Dia berjubah hitam, berhidung seperti paru, bertanduk tinggi sekali, bermata merah. Mata merah, tinggi, jubah hitam, bertanduk. Itu apa tugas dia yang dari dukun itu? Dia itu yang sering membuat dia itu lebih malas lagi untuk beribadah, karena dia dua tempat yang didatangi yang dipilih oleh laki-laki tua. Pak Kiai itu. Oh, Saya yang dipilih untuk hadir ke tempat untuk memberi penjelasan. tapi jubah hitam tidak diperkenankan datang. Kenapa? Kenapa yang jubah hitam Tapi nggak boleh? dia akan membawa banyak keburukan. Yang dari dukun itu sosoknya jubah hitam. Itu juga buat Mbak malas ibadah. Gitu. Tapi kan Mbak tadi hanya butuh Bahkan informasi. yang sering membuatnya itu sakit kepala dan sering menjadi berteriak. Dialah Mbak sering berteriak ya? Terinya Sering sakit kepala. nggak cuma males lah saya bikin. Dulu ada sedikit sakit kepala. Ya itu dia yang dari dukun itu bikin sakit kepala. Emang kenapa kok dia bikin sakit kepala? Emang awalnya tugasnya apa? Awalnya itu tugasnya karena dia senang bertanya dan senang untuk menjaga diri dan keluarganya. Ada salah satu keluarganya yang dipintakan pertolongan untuknya. Ada keluarganya diminta pertolongan untuknya. Terus? Jadinya dia, karena dialah yang berhubungan, maka dialah yang hadir bersamanya. Karena kedatangannya. Emang Mbak pernah saudara minta tolong? Kau ingat, dia pernah meminta tolong untuk dirinya dan keluarganya. Pertolongan Minta tolong apa saat itu? untuk dirinya, setidaknya supaya baik-baik saja karena ada permasalahan keluarga. Oh, minta tolongnya ke Mbak Yuni. Ke Mbak Dukun. Yuni itulah yang meminta agar keluarganya baik-baik saja. Oh, Mbak pernah datang ke dukun itu pengen supaya keluarga Mbak baik-baik saja. Yang sosok hitam itu yang dikirim, tapi malah bikin Mbak sakit sekarang. Kenapa kok malah bikin sakit? Kan suruh bikin supaya keluarga baik-baik saja. Semua baik, tapi harus ada imbalan, yaitu darah dagingnya sebagai imbalannya. Kok bisa tumbang gitu? Seperti itu. Semakin banyak yang diterima, maka kau pun harus bisa memberikan sebagian dari tubuh untuk menjadikan sebuah
nggak Mbak? Ya. Paham nggak? Mbak pernah ke dukun, minta supaya keluarga Mbak baik-baik saja. Sama dukun itu dikasih sosok, yang sosok tinggi hitam gede itu. Nah, memang keluarga Mbak baik-baik saja, tapi badan Mbak jadi sakit karena itu imbalan yang harus Mbak bayar gitu loh. Jadi sosok kayak itu nggak mau kalau disuruh, tapi nggak dibayar gitu. Bayarannya ya gitu. Dia tinggal di dalam darah Mbak, dalam tulang kayak gitu Mbak. Udah, apa lagi tanya? Lepas itu ada pernah satu kali juga sebelum kecelakaan itu Mbak, saya kan bawa mobil nih, waktu merah ini berhenti kan, tiba-tiba saja saya seperti ngantuk, ngantuknya aja mundur sendiri mobilnya, saya pun nggak pegang apa-apa, kenapa ya? Ya pegang setir, nggak nginjek gas tapi mundur sendiri mobilnya. Ya saya kan selalu bersama. Itulah kamu pola yang hitam itu. Saya kalau tidak setirnya ya tertidur. Seperti ngantuk Mbak, Iya. saya tiba-tiba ngantuk Matanya banget. tidak bisa Itu terbuka. dia saya nggak bisa ngomong. Matamu nggak bisa terbuka katanya dibuat lengket. Saya Ya, tiba-tiba dia memang udah- tiba-tiba bengong. Dia udah ngaku itu kerjaan dia. Ya kalau mau dibersihin nanti kita lanjut chattingannya. Yang penting informasinya udah dapat ya. Apalagi yang mau ditanyain? Apalagi Mbak? Udah? Saya apa lagi? Saya pernah kerja Mbak, pernah kerja ini di sekolahan itu loh, sekolahan pendidikan. Terus kok tiba-tiba itu setiap kali saya di atas nih ruangan tuh tiba-tiba ada dulu, awan besar loh. Ada apa? Ini suara angin. Suara angin. Oh. Kamu bisa jelaskan ada suara angin di tempat dia kerja itu? Kamu tahu saya itu ada dalam badanmu. Jadi apapun yang ada di tempat itu akan berinteraksi dan bereaksi terhadapmu. Ya. Yang di tempat kerja kan? Karena di tempat itu pun ada banyak yang Makhluk. mendiami. Tempat kerja pun Mbak itu ada makhluk seperti dia, maka ada Karena interaksi. bangunannya sudah lama sekali. Bangunan tua ya itu tempat kerjanya. Memang bangunan lama. Memang bangunan lama, oke. Confirm berarti. Udah, apa lagi? Mbak, saya hanya buka itu, saya punya paspor hilang. Masa itu jatuh nggak atau orang ambil? Paspor hilang. Ya. Lupa ada di bawah selip-selip lagi lembaran. Di Nyelip dalam ada rumah. kok di dalam rumah katanya. Mbak cari lagi aja. Nggak hilang ya? Nggak hilang. Nggak hilang Mbak. Cuma nyelip. Laki-laki suamimu pernah menyimpannya. Suamimu yang nyimpan paspornya. Tapi cari-cari sampai sekarang nggak dapat, udah kayak tahun. Ada nanti temukan kembali karena tidak ada kemana-mana. Nanti juga ketemu, nggak kemana-mana kok, ada di rumahmu. Sambil berdoa nyarinya Mbak, jangan sambil marah-marah. Ya udah, apa lagi? Saya boleh pergi. Ya. Udah ya, dia mau pamit nih. Tolong Mbak, Pak Alima suruh usir dia lah Mbak. Nanti harus diobatin Mbak, kalau mau diusir harus ada tindakan pengobatan. Nanti Mbak lanjut chat sama aku ya, yang penting ini mau dikeluarin dulu. Iya. Ya oke. Keluarin deh. Oke. Yang penting informasinya udah dapat ya. Sudah. Udah.